Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nabilatul Fani dengan NIM C71219056. Di sini saya sebagai mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh dosen saya, Bapak Muhammad Gufron LC MHI. Saya akan mempresentasikan mind mapping saya mengenai hakikat, majaz, sharih, dan kinayah. Penjelasan yang pertama adalah mengenai hakikat. Hakikat adalah suatu lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya, lafaz tersebut digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu. Penjelasan selanjutnya mengenai macam-macam hakikoh. Hakikoh ini ada 4. Yang pertama, hakikoh lugawiyah. Hakikoh lugawiyah adalah kata yang dipergunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan penempatannya menurut bahasa. Contoh yang dapat saya ambil dari hakikoh lugawiyah ini adalah lafaz sholat. Sesungguhnya hakikat sholat menurut bahasa adalah doa, maka acuannya dikembalikanlah kepada ahli bahasa. Yang kedua adalah hakikoh syariah. Hakikoh syariah adalah kata yang dipergunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan penempatannya menurut syara. Contoh yang dapat saya ambil dari hakikoh syariah ini adalah sholat. Sesungguhnya hakikat sholat menurut syara adalah perkataan dan perbuatan yang diketahui yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, maka acuannya dapat dikembalikan kepada ahli syarat. Yang ketiga adalah hakikoh urfiyah khosoh. Apa sih hakikoh urfiyah khosoh itu? Hakikoh urfiyah khosoh adalah lafaz yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian di antaranya. Bisa juga didefinisikan sebagai suatu lafaz yang di dalam maknanya menggunakan pendekatan kebiasaan yang tertentu. Hakikat ini juga bisa disebut dengan al-hakikoh al-istilahiyat. Contohnya adalah istilah ijma yang berlaku di kalangan fikih. Nah, hakikoh yang terakhir adalah hakikoh urfiyah ammah. Hakikoh urfiyah ammah adalah lafaz yang digunakan dalam makna menurut yang berlaku dalam kebiasaan hukum, atau lafaz yang di dalam maknanya menggunakan pendekatan kebiasaan yang umum dilakukan maupun dikerjakan. Contohnya penggunaan kata dabbah dalam bahasa Arab untuk hewan ternak yang berkaki 4. Selanjutnya mengenai pengertian majaz. Apa sih majaz itu? Majaz adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya karena adanya suatu qarinah atau indikasi yang mencegah penggunaan makna asal disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal. Apa sih maksud dari menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya? Jadi, saya mengambil contoh. Umpama, kata kursi ini dipinjam untuk arti kekuasaan. Kenapa kata kursi yang harus dipinjam untuk arti kekuasaan? Karena lafaz kursi ini menurut hakikatnya digunakan untuk tempat duduk. Lafaz itu dipinjam untuk arti kekuasaan. Kenapa kursi yang harus dipinjam dengan arti kekuasaan? Karena antara tempat duduk dengan kekuasaan itu memang ada kaitannya, yaitu bahwa kekuasaan itu dilaksanakan dari kursi dan sering disimbolkan dengan kursi singgasana. Selanjutnya mengenai macam-macam majaz. Macam-macam majaz ini ada 4 macam. Yang pertama, majaz lugawi. Majaz lugawi adalah menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya qarinah lugawi atau tuntutan kebahasaan. Seperti menggunakan kata asad itu biasanya digunakan untuk arti laki-laki yang pemberani. Untuk yang kedua ialah majaz syar'i, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena ada qarinah syariah, seperti menggunakan lafaz sholat yang arti awalnya adalah doa, digunakan untuk arti suatu ibadah yang tertentu.
Untuk majas yang ketiga ialah majas urfi khas, yaitu menggunakan lafadz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya tuntutan kebiasaan yang tertentu, seperti menggunakan lafadz al-hal yang artinya berubah, digunakan untuk menentukan keadaan seseorang yang baik ataupun yang buruk. Untuk yang keempat ialah majas urfi am, yaitu menggunakan lafadz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya kecocokan dan tuntutan kebiasaan yang umum atau menyeluruh, seperti menggunakan lafadz ad-dabbah yang artinya hewan digunakan untuk arti yang bodoh. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai sorry. Sorry adalah setiap lafadz yang terbuka makna dan maksudnya baik dalam bentuk hakikat maupun majas. Nah, maksud yang dikehendaki dapat diketahui langsung dari lafadz yang digunakan tanpa memerlukan penjelasan yang lain. Jumhur ulama telah sepakat bahwa lafadz yang sorry ialah lafadz yang jelas dari segi maknanya dan kebiasaannya. Lafadz sorry ini juga menjadi dasar dalam penetapan hukum tanpa perlu mempertanyakan lebih jauh maksud orang yang mengucapkan lafadz tersebut, baik maknanya berbentuk hakikat maupun majas. Contohnya, pada waktu seseorang ingin menceraikan istrinya, ia berkata pada istrinya, "Engkau saya ceraikan." Lafadz tersebut disebut dengan talak yang sorry, yang memberi kesan jauh talak walaupun tanpa niat. Menurut Imam Syafi'i dan golongan fuqaha dhahiri, dikatakan talak sorry jika di dalam pengucapannya terdapat 3 perkataan, yaitu talak, firaq, dan saroh. Maka apabila seorang suami mengucapkan salah satu dari ketiga kata tersebut, maka jatuhlah talak terhadap istrinya. Selanjutnya, pembahasan mengenai kinayah. Kinayah adalah apa yang dimaksud dengan suatu lafadz bersifat tertutup sampai harus dijelaskan oleh dalil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinayah ini bermakna sindiran, yakni seseorang mengucapkan suatu lafadz akan tetapi makna yang dimaksud tidak sesuai dengan lafadz yang diungkapkannya. Setiap lafadz yang pemahaman artinya melalui lafadz lain dan tidak dari lafadz itu sendiri pada dasarnya termasuk dalam arti kinayah karena masih memerlukan penjelasan. Lafadz-lafadz yang termasuk dalam lafadz kinayah ini ada 2. Yang pertama, penggunaan nama seseorang dengan memakai kata ganti nama itu termasuk kinayah. Nah, contohnya dikatakan Rahmat sedang sholat dengan khusyuk, maka akan mudah orang yang mendengarnya memahami maksud dari pernyataan itu. Tetapi jika dikatakan ia sedang sholat dengan khusyuk, maka orang akan bertanya siapa sih yang dimaksud dengan orang yang sedang sholat, karena pada saat dia mengatakan iya, hal itu masih belum menemukan kejelasannya. Untuk lafadz yang kedua ialah ucapan yang mengandung keragaman maksud atau multitafsir termasuk kinayah. Contohnya, seseorang yang mengatakan pada istrinya, "Pulanglah engkau ke rumah ibumu." Ungkapan ini mengandung beberapa maksud, dapat berarti cerai dan dapat pula berarti pulang sementara. Bila seseorang menggunakan ucapan tersebut kepada istrinya dan yang dimaksud ucapannya itu untuk cerai, berarti dia menggunakan lafadz kinayah untuk cerai. Nah, berikutlah penjelasan mengenai hakikat, majas, sorry, dan kinayah. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun terdapat kesalahan penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.